Halo everyone. Selamat datang di podcast kali ini. Kami dari Sektor 7, kelompok 35. Bersama saya Sania Nurul Jamila. Saya Salahuddin Fajri. Saya Diandra Fawaz Rahim. Yang akan memandu podcast kali ini. Di sini kita sedang bersama Kak Sadam. Halo Kak Sadam. Mahasiswa kampus UPI Cibiru dengan jurusan Pendidikan Multimedia Angkatan 2019. yang akan menjadi narasumber pada podcast ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita tanya dulu gimana nih Kak Sadam, gimana ya Kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi kegiatan sekarang lagi ngapain? Lagi sibuk apa? Kemarin kan baru sidang ya, jadi sekarang lagi nunggu itu semuanya sih sambil saya revisi sidang. Semoga sukses ya Kak sidangnya. Amin, amin. Oke, di sini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang civitas akademik yang ada di kampus UPI Cibiru. Kira-kira bakal ada apa aja nih? Nah, berhubung kita ada Bersama Kak Sadam, boleh kali kita spill dikit-dikit gitu tentang UPI Cibiru ini. Boleh. Untuk pertama nih Kak, kan Kakak angkatan 2019 nih ya. Bagaimana kayak UPI Cibiru tuh beradaptasi dari teknologi itu, dari waktu ke waktu, dan pembelajaran manajemen kampus itu gimana perkembangannya dari zaman sampai sekarang. Kalau saya dulu kan saya masuk tuh 2019 kan, cuma sampai awal 2020 tuh sempat kuliah offline di kampus setelah covid kan. Iya. Nah, pas pandemi itu kita dipaksa online. Dan tuh baru masuk lagi itu 2021 Lumayan lama banget ya. Ya, dan pas kita masuk itu kita masuk kampus lagi itu jurusan saya ya, Iya. media menerapkan belajar hybrid. Hybrid. Jadi ada yang di kelas, ada yang di rumah. Oh iya. jadi masih setengah-setengah gitu ya? Masih setengah-setengah. Cara pembelajaran tatap mukanya. Dari yang dari luar kota nggak usah ke Bandung lagi gitu. Iya. Sama yang saya baru temui juga pas saya baru ke kampus ini 2022 itu ada beberapa prodi yang masang monitor di depan ruang prodi. Buat informasi, oh ada dosen ini lagi di ruang lagi, dosen ini lagi masih gitu. Oh iya. Kang ini. Ini bagus. Pertanyaan selanjutnya ya. Apa saja sih program unggulan atau inovasi yang telah dikembangkan oleh Civitas Akademi UPI Cibiru? Program unggulan tuh Cibiru tuh sering bekerja sama dengan pihak luar, terutama yang saya ikuti sendiri itu ada SEDAS itu semacam pameran digital, pameran digital. Itu kerjasama dengan kampus di Malaysia. Wah, hebat banget ya. Dan kalau mahasiswa multimedia itu wajib semua ikut. Wajib ikut mahasiswa multimedia. Ya, tapi kayak yang selain itu pasti ikut. Berarti itu juga sebagai peluang kepada mahasiswanya ya? Iya, itu Malaysia untuk bisa berkembang dan memamerkan lah karya mereka. Dia bakatnya dikembangkan. Ya. Jadi bagus banget ya buat menambah pengalaman pada semua siswa-siswa yang ada di sini. Oke, lanjut. Nah, apa aja sih Kak fasilitas yang disediakan UPI Cibiru untuk mendukung kegiatan pelajar mahasiswa ini? Banyak sih. Apa aja tuh? Pertama di gedung biru itu ada lab multimedia. Itu pakai buat media ya. Iya. Itu ada 40 komputer itu bisa Wah, 40 komputer ya guys ya? bisa buat edit video, foto pembelajaran kelas lah. Ada juga lab foto itu buat lab fotografi, buat studio foto gitu. Lalu ada lab audio juga, dimana itu ada tempat ruang khusus kedap suara, melakukan perekaman vokal atau dialog, bikin podcast juga kayak gitu. Yang buat itu dia bisa siapa saja yang bisa masuk atau khusus organisasi apa? Ini harus diundang dulu, harus minta izin dulu ke Berarti harus ada surat perizinannya. Ya. Ibaratnya. Lalu di gedung yang abu-abu itu ada lab RPL sama ada lab robotika juga. Itu buat UKM atau Buat sebenarnya buat jurusan sih. jurusan? Ya, buat jurusan. Dan ini kan kita maba nih ya, maba kan dari SMA atau SMK itu pasti suasana pembelajarannya tuh beda ya sama di kuliah, apalagi di UPI Cibiru. Itu gimana ya suasana pembelajaran di
UPI kampus Cibiru. Nyaman sih sebenarnya. Walaupun ada panas ya awal. Iya. Bener sih, bener banget ya. Cuman kalau yang sekarang kan kelas sekarang apa main dapat matahari lah. Dibilang. Pakai kelasnya berasa dia. Yang berasa labnya doang. Oh, ya benar. Tapi kan pemandangannya tetap indah kan, meskipun agak panas-panas Iya. sedikit. Ya, lagi dari gedung tinggi kayak gedung yang abu atau gedung yang baru ini. Iya, lumayan lah pemandangan. Bagus. Dosen-dosennya juga itu nyaman. Dan selama ini belum ada yang killer banget. Pada baik-baik. Pada humble gitu ya. Oh, ya. Hanya itu saja dosennya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, apa tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa UPI Cibiru? Besar menurut saya tuh UPI Cibiru tuh paling terkenal sih. Jadi kalau misalnya apa orang tahu oh UPI ini, pasti kuliahnya di Bungsil ya di setiap Iya. kota. Padahal iya. Ya, UPI kan pasti pandangan orang-orang tuh taunya yang di Bungsil loh. Iya. Siliwangi sebagai yang utama. menurut saya tata terus itu sih kayak apa pasti kalau orang tahu UPI pasti pada langsung oh, UPI di Setiabudi gitu. Jarang kita langsung oh UPI Cibiru tuh orang nggak tahu. Iya, UPI Cibiru. Cibiru ada UPI Cibiru. Saya katanya susah lah marketing gitu. Apalagi UPI yang lain ya. Ya, Iya, yang lain ya Purwakarta, Sumedang. Tapi setelah Bungsil, UPI Cibiru kan lumayan agak famous daripada yang lainnya kan? Iya, di Bandung juga sih. Iya, karena agak deket. Nah, lanjut ya. Nah, kira-kira apa program atau kegiatan unggulan di UPI Cibiru apa sih Kak yang banyak diminati sama mahasiswanya? Menurut saya sih yang paling ramai Cibiru tuh ini sih dapur seni. Dapur seni, dapur seni itu kayak gimana? Jadi UKM tentang kesenian gitu, jadi ada band, ada teater, ada tari. Menurut saya itu yang paling ramai sih, yang paling banyak diminati. Berarti sebagai perantara juga ya, sebagai nanti buat mahasiswa kembangin bakat dan minatnya gitu. Ya benar. Ada juga Persima yang tentang majalah-majalah gitu, ada atau beberapa kali juga sempat dikirim buat ikut demo di Jakarta. Iya. Kakak di sini ikut program apa? Misalnya ikut organisasi apa gitu? Betul enggak sih? Enggak. Tapi Kalau barangkali magang apa gitu. Sempat magang. Di mana? Magang di Malaysia di visual. itu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Nah, kerjanya job desk-nya. Terus saya mengembangkan media-media kreatif. Oh, oke. Gimana sih cara ngatur waktunya gitu? Iya. Antara Barangkali buat tips nih nanti gitu. maba. Siapa tahu ada yang mau. Kalau saya sih karena kebetulan dulu memang matkul tinggal satu ya, dan itu rata online. Ya saya lebih mudah sih, jadi saya bisa nyantai kalau lagi magang bisa sambil kelas online. Oh iya betul ya. Jadi kayak kalau misalnya bisa online kelasnya atau apa, itu dimanfaatkan seperti baik itu lumayan tuh bisa multitasking lah. Minimal harusnya masuk. Yang penting belajar tetap ya kak. Tetap. Nggak terganggu. Time management juga harus dilatih dari sekarang lah. Dari sekarang. Boleh tuh buat kalian-kalian ya coba. Kalau maba kita Terutama kita juga sih. Ya. Nanti Pertanyaan terakhir. berarti pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya tuh kan kampus UPI Cibiru tuh kurang berkurang ya, maksudnya tidak sepopuler seperti di Bungsil ya. Nah itu mahasiswa UPI Cibiru tuh berkontribusi dalam apa ya, biar kelihatan mahasiswa biar Oh ini teh kita kampus biru nih, kampus biru nih Iya. punya identitas atau cerita sendiri apa gimana? Bisa ini sih, bisa ikut organisasi mahasiswa ya BEM 5 itu bisa. Kalau kayak UKM kan tadi dapur seni biru atau Persima. Kalau ada UKM lain seperti BOMA, badan olahraga mahasiswa itu bisa ikut. Oh kayak lomba di universitas mana gitu? Iya. Mewakili UPI Cibiru. Nah. Sama itu ada banyak, ada futsal, basket, volley, ada e-sport juga ada. Nah, walaupun tentang lomba nih Kak, kira-kira yang udah pernah ikut lomba di kampus UPI Cibiru tuh banyak dari Perwakilannya. mahasiswanya. Banyak sih. Banyak. kayak apa?
dulu yang pasti tuh pernah ngirim ini futsal. Teknik sport Mobile Legends juga pernah pas Mobile Legends nih. Tuh, buat pecinta game boleh Di Valorant mungkin bisa nggak? Saya nggak tahu deh. Saya nggak ikut soalnya jadi Mungkin nggak ada, Pak. Mungkin ada Mungkin ada. ya di tahun-tahun depannya. Semoga Game ya sportnya yang nggak cuma gamer sampai yang komputer juga, yang PC gamers juga bisa pada bisa ikutan. ikutan ya. selain UKM juga ada ini sih, ada ikut timnas juga PKM, program kreativitas mahasiswa. Jadi kita bikin semacam proyek, nanti dibimbing sama dosen. Nah, itu kita bisa ngajuin nanti dinilai sama apa dari jurusan baru nanti dinilai sama kampus atau fakultas. Jadi baru ke universitas. Kalau misalnya lulus, ya kita bisa masuk ke nasional. Saya kalau udah lolos nasional itu kita pendanaan buat kerjaan proyek. Nanti banyak benefitnya juga ya yang Banyak. bakal kita dapetin nanti. Sama kalau aktif. Tapi siap-siap buat capek juga kan. Iya, kayak dari sekarang juga harus tahu time management sama priority-nya. Batas. Karena kalau mahasiswa itu beda banget ya pembelajarannya sama ketika kita di SMA atau SMK gitu. Jadi awal-awal juga akunya sangat kaget banget gitu sama pembelajaran. Oh, ternyata kuliah beda banget ya sama SMA. Gak boleh leha-leha gitu. Harus habit jelek di SMA tuh tidak harus dibuang. Tinggalin ya, Tinggalkan. tinggalin semuanya. Harusnya di kuliah fresh lah. Start baru. Bisa atau nggak bisa kita Harus coba harus pokoknya. coba. Berarti kita buka lembaran baru ya. Kalau nggak dicobain nanti kayak bakal stuck di situ saja. Nggak bisa maju. Nggak bisa maju. Udah masuk kampus gitu ya, sama Ya, banyak waktunya peluang. kita- mindset waktunya juga kita harus beda. berkembang, Iya. gitu. Mindset juga harus beda. Oke, sebelum tutup nih, rekomend kan ke misalnya kalau ada misalnya tanya nih mau kampus gimana yang dibantu gitu ke rekomend. Rekomendasikan sih. Apalagi banyak jurusan untuk internasional, kayak PGS, PGPOT ada. Ya. Terus kalau misalnya mau desain sambil bikin game, ada media mau fokus di bikin software, di program, bisa di PPL, hardware, fokus hardware bisa di Telkom, teknik komputer. Di sini udah lengkap ya, alhamdulillah. Ya, Jadi buat kalian-kalian yang minat untuk kuliah, misalnya mau di Bandung, boleh kita sekalian masuk di universitas kita di UPI Cibiru. UPI terutama di Cibiru ya. Ya, tempatnya lumayan luas. Gitu. Banyak jajanan. Fasilitas juga oke. Fasilitas oke. Banyak jajanan. Jajanan banyak, Banyak jajanan, banyak kantin. Sini ada jajanan depan sekolah juga ada. Jadi kayak sampai bingung mau pilih yang mana. Ya betul. Sampai ya. Iya, saya Di bingung. seberang jalan banyak. Saya bingung banget di pas depan banyak. pas pengen pilih jajan. Mm-mm. Awal-awal. Nah, pokoknya jangan lupa ya kalian untuk tahun berikutnya untuk yang lulus SMA silahkan kalian daftar di kampus UPI Cibiru. Mungkin segitu saja ya video podcast kali ini dari kami kelompok 35 sektor 7. Semoga dengan adanya video ini kita bisa Nambah wawasan. Nambah Ya. wawasan. Dan juga terima kasih sama Kak Sadana yang Udah sudah sediain waktunya nih. Iya Jadi nih. ya, terima kasih banget ya Kak. Enggak apa-apa ya. Mau kamu juga. Oke. Oke, mungkin segitu aja podcast dari kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perilaku, dan sampai jumpa di kampus UPI Cibiru. Dadah.